Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, terkadang para ustadz, para ulama itu menasehati kita bahwasanya rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Urusan rezeki kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang nasihat seperti ini dianggap basi oleh sebagian orang, dianggap klise, dianggap klasik. Mereka mengatakan, "Ya ustadz, ya syekh, kita juga sudah tahu bahwasanya rezeki itu ya dari Allah. Kita sudah tahu, nasihat Anda basi, wahai ustadz, wahai syekh." Maka ada orang yang berkata demikian, itu karena mereka tidak paham esensi dari nasihat ini. Nasihat tentang rezeki di tangan Allah, kita berharap kepada Allah dalam masalah rezeki. Apa esensinya? Ada 4 esensi minimal. Yang pertama, kita diajak untuk meminta kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, minta rezeki kepada Allah. Betapa banyak orang yang tahu bahwasanya Allah itu sang pemberi rezeki, tapi nggak mau minta, nggak mau berdoa kepada Allah. Banyak orang seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, "A'jazun nas man ajiza bid-du'a." Orang yang paling lemah adalah orang yang lemah untuk berdoa. Nggak mau berdoa, jarang berdoa. Banyak orang yang tahu Allah itu Razik, pemberi rezeki, tapi dia jarang berdoa. Sehingga nasihat tadi adalah ajakan pada kita untuk memperbanyak doa, untuk memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian esensi yang kedua, esensi bahwasanya rezeki itu di tangan Allah, berharap kepada Allah dalam masalah rezeki. Ini maksudnya adalah kita disuruh untuk menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah. Allah tempat bergantung dalam masalah rezeki. Kata banyak orang yang dia paham Allah itu pemberi rezeki, tapi hatinya tidak bergantung kepada Allah. Hatinya bergantung kepada selain Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun." Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Maka bertawakal menggantungkan hati hanya boleh kepada Allah. Banyak orang yang dia menggantungkan rezekinya kepada gaji. Dia mengatakan, andaikan saya tidak digaji, andaikan bukan karena gaji perusahaan, maka saya nggak bisa hidup, saya nggak bisa makan. Ada banyak orang yang menggantungkan rezekinya kepada perusahaannya, kepada atasannya, kepada konsumen, kepada omset, dan lain-lain. Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat tentang rezeki di tangan Allah, itu nasihat untuk kita menggantungkan hati kita kepada Allah semata. Kita harus yakini bahwasanya kita dapat rezeki atau tidak karena Allah. Allah yang tentukan. Berapapun banyaknya rezeki yang kita dapat, sedikit atau banyak, tergantung Allah Subhanahu wa taala, bukan tergantung yang lain. Kemudian esensi yang ketiga dari nasihat tentang rezeki, bahwasanya rezeki tangan Allah, berharap kepada Allah dalam urusan rezeki. Maksudnya apa? Maksudnya nasihat untuk kita agar menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan. Kalau ingin dapat rezeki, bagaimana mungkin orang mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tapi dia bermaksiat kepada Allah. Dia meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tahu bahwasanya rezeki itu dari Allah, tapi di sisi lain dia bermaksiat kepada Allah. Salat ditinggalkan, jilbab tidak dipakai bagi yang muslimah, minum khamr, berzina, berjudi, makan riba. Padahal dia tahu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat untuk berharap kepada Allah dan urusan rezeki, untuk meyakini rezeki di tangan Allah, ini nasihat kepada kita untuk meninggalkan maksiat dan menjalankan kewajiban. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Bertakwalah kepada Allah, baru kalian dikatakan sebagai orang yang bersyukur. Kalau orang itu tidak menjalankan kewajiban, tidak menjauhi larangan, tetap bermaksiat, tidak bertakwa kepada Allah, maka tidak termasuk orang yang bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Nasihat yang keempat, dari nasihat tentang rezeki, bahwasanya rezeki di tangan Allah, kita berharap kepada Allah dalam urusan rezeki, adalah nasihat kepada kita agar tidak terlalu khawatir akan masa depan. Agar tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berprasangka buruk kepada Allah tentang masa depan kita. Kita yakin bahwasanya rezeki sudah Allah tentukan, termasuk yang masa depan. Nggak boleh kita takut, jangan-jangan besok saya nggak bisa makan, jangan-jangan besok saya nggak bisa cari nafkah, jangan-jangan besok Allah akan miskinkan saya dan yang lainnya. Nggak boleh. Ini termasuk suudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala mengatakan, "Fikruka an rizqi ghaddin yuktabu 'alaika khati'ah." Ketika engkau mengkhawatirkan rezekimu di esok hari, di masa depan, maka itu tercatat sebagai satu dosa untukmu. Maka ini 4 nasihat. Ketika ada ulama atau ustadz menasehati rezeki di tangan Allah, berharaplah kepada Allah dalam urusan rezeki, mereka ingin menyampaikan 4 esensi ini, 4 poin ini. Maka nasihat yang indah, nasihat yang berharga, jangan dikatakan sebagai nasihat yang basi. Orang yang mengatakan nasihat ini basi, klasik, klise,
Ini karena dia jahil, karena tidak paham.